Assalamualaikum Ibu Enda. Waalaikumsalam Bapak. Iya, bagaimana kabarnya Bu Enda? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Jadi sebelum nanti Bu Enda melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang mungkin yang saya diskusikan dengan Bu Enda. Yang pertama dari rubrik penilaian yang akan kita hari ini lakukan, juga di yang akan diamati oleh rubrik penilaian itu apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau nanti belum atau bagaimana. Terus pertanyaan-pertanyaan nanti akan diberikan oleh Bu Enda kepada coach itu sendiri, apakah pertanyaan berbobot, terus bagaimana respon dan tanggapannya coach nanti sampaikan. Nah, jangan lupa nanti Bu Enda harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching ya. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bu Enda itu bahwa kompetensi apa yang ingin Ibu Enda kembangkan kali ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang pertama kehadiran penuh ya Pak ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan sebelum bersedia. Oke, siap. Terus untuk kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Enda pada coach sendiri seperti apa? Mungkin mendengarkan penuh aja ya. Mendengarkan penuh, oke. Ya tidak apa-apa, ibaratnya bisa dimaksimalkan yang potensi itu. Dan pertanyaan terakhir saya kepada Bu Enda, untuk indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bu Enda pada saat proses coaching hari ini? Dalam proses coaching ini mungkin saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Pak ya, kemudian menemukan langkah-langkah apa yang akan dia lakukan untuk mencapai tujuannya mungkin Pak itu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin untuk observasi kali ini kita cukupkan dan selamat untuk melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Pak. Baik. Halo Bu Nina, Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, Bu Nina datang ke sini pasti ada sesuatu kan ya Bu? Ya nih, saya sedikit khawatir tapi gemes juga sih sebenarnya. Oh gitu ya. Kenapa Bu? Ya ini yang saya hadapi saat-saat ini gitu. Dan saya berharap sih ketemu sama Bu Ena jadi ada solusi ya. Nanti Iya. kedepannya saya seperti apa. Oh oke. Kira-kira apa yang Ibu bicarakan hari ini? Temanya gitu. Sebenarnya masih tentang peserta didik saya ya. Karena kan selama masa MPLK ini udah 4 hari ya masa MPLK, dan saya ngelihat bahwa situasi anak kelas saya itu saling berkelompok gitu. Dan mereka memang berkelompok dari sebelumnya gitu. Karena jadi otomatis ada beberapa yang merasa dikucilkan, ada yang merasa dan memang tidak gabung ya. Jadi mereka jadi merasa bahwa saya nggak ada dengan kelompok dia, jadi merasa dikucilkan. Kayaknya kalau GPM di tiap kelas juga ada Ibu ya? Iya. Benar. Terus fokus yang akan Ibu ini pada saat ini apa nih? Kan selama ini MPLK itu berarti budi pekerti ya. Oh iya. Jadi seakan-akan dari awal saya merancang sebelum MPLK kok nggak ada efektifnya gitu ya. Nah kemudian saya pernah juga mencoba, kalau hari pertama nggak terlalu kelihatan nih, hari kedua udah mulai kelihatan nih. Oh, gitu si ya. anak tuh ya, mungkin karena saya ada di kelas 6 rasa-rasa KBG dia itu keluar ya, di self intense diri sendiri, pengakuan diri. Kemudian hari kedua saya mulai nih ada satu kegiatan yang dilaksanakan secara berkelompok. Nah setelah itu yang terlihat bagaimana misalnya Ibu membagi kelompok atau mereka membagi secara sendiri Bu? Nah ini mungkin sebenarnya ini egois saya ya, cuma saya ingin juga mengetes mereka gitu. Jadi saya buat kelompok dulu sesuai dengan hitungan biasa 1, 2, 3, 4 normal banget ya. Nah itu buat saya akan lebih mudah, dan ternyata setelah itu banyak anak yang cemberut. Oh gitu. Gestur tubuh, aku tuh nggak suka Bu digini. Nah banyak lah yang seperti itu. Tapi saya bilang ikuti dulu aturannya biar adil antara kelompok satu dengan yang lainnya, agar adil gitu. Tujuan sih tetap ya supaya saling bertemu sebenarnya. Tapi setelah Ibu lakukan cara berkelompok yang Ibu atur gitu, bagaimana? Tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapannya ya. Jadi ada anak yang dia mau gabung, tapi
anti kolaborasi gitu. Jadi aja ya bahasa Sunda nama betem. Ya, ada lagi kelompoknya. iya, ada lagi yang satu lagi dia memang sekelompok, tapi tiap kali menyelesaikan tugas atau apa dia balik lagi ke teman yang satu circle ya. Nah, dari situ dia balik lagi. Jadi seakan-akan nggak percaya gitu, nggak percaya dengan kelompok yang dia miliki bisa menyelesaikan tugas yang saya kasih. Gitu. Nah setelah ibu lihat ini pasti ibu ada kekhawatiran kan ya? Iya. Nah kekhawatiran ibu itu apa? Nah jadi saya memikirkan kayak gini, kan kalau misalkan untuk pembelajaran itu jujur aja ya, kalau kita kan belajarnya project learning, yang seperti itu analisis bareng-bareng, bisa mandiri ya, karena untuk memikirkan. Jadi selama proses itu saya berusaha untuk mengunjungi setiap kelompok yang ada. Kemudian saya katakan dan beri bimbingan kepada anak-anaknya bahwa setiap kelompok itu ada kelebihannya, ada kekurangannya, tapi pasti tugas itu akan terselesaikan. Nah itu paling itu sih yang saya sampaikan. Nah setelah ibu datang ke setiap kelompok, kelihatan nggak kira-kira permasalahannya apa sih? Kok nggak mau sama ini, maunya sama itu gitu? Karena dari awalnya kan mereka itu ada yang satu TK bareng. Gitu ya. Kemudian ada yang satu gang bareng. Gitu. Nah, intinya sebenarnya gini sih. Jadi nanti kalau ada tugas kita nggak saling jauhan. Seperti itu ya. Dan untuk memulai di kelas 6 untuk ngomong kayak gitu kayaknya buat mereka tuh udahlah dengan yang ada aja biar nggak capek-capek gitu. Jadi kadang-kadang ada yang bilang gitu, tuh udah nggak nyambung sama dia ngomong teh gitu. Padahal nggak dicoba ya. Jadi masih banyak lah kayaknya yang buat saya nanti kedepannya ini harus seperti apa sih? Nah setelah ibu lihat ya karakter anak-anak itu ya, kira-kira gitu untuk mendekati anak tersebut kelebihan dan kekurangan dari diri ibu Pak. Mungkin nanti kedepannya karena ini masih ada 2 hari lagi MPL. Kalau saya MPL bukan MPLS karena asal dalam lingkungan kelas gitu ya. Nah jadi paling nanti kedepannya ketika ini ibu sudah tahu permasalahannya, apa yang ibu tahu dari kelemahan dan kekuatan dari diri ibu? Ya mungkin nanti yang saya rasa yang karena saya mungkin pengalaman belajar kelas 6 aku dulu bukan sekarang aja gitu ya. Kedepannya sih saya ingin melakukan pendekatan kepada anak karena beberapa ada yang menurut saya sedikit banyak punya pengalaman jika dengan anak manja seperti apa dengan anak mandiri ya nah itu berbeda, tapi itu jadi keunggulan buat saya untuk nanti ketika membantu dengan satu kelompok yang sama gitu. Jadi jangan sampai jomplang gitu kan, suka ada merasa kelompok yang merasa eksklusif. Nah itu walaupun nanti pasti akan ada konflik dengan mereka, saya insya Allah saya bisa menghadapi itu. Jadi ibu yang akan melakukan pendekatan itu seperti itu ya bu ya. Kemudian langkah selanjutnya juga yang selain itu apa lagi? Ya mungkin nanti kedepannya saya juga ingin berkomunikasi atau berdiskusilah dengan rekan sejenjang ya, karena itu juga penting. Kita kan nggak mungkin sendirian, kita juga butuh teman. Kayaknya saya juga butuh teman untuk cerita. Ini progresnya kalau udah kayak gini seperti apa? Siapa tahu ya mereka juga mungkin punya pengalaman lebih dari saya. Jadi saya nanti bisa benchmarking cara-cara mereka untuk di kelas saya. Kelas ya gitu ya. Jadi ibu untuk hari ini kan ibu sudah istilahnya proses seperti ini, kemudian secara bertahap ibu akan melakukan hal seperti apa gitu ya bu ya. Yang membantu ibu selain rekan sejawat adalah nggak bu? Selebihnya saya bisa berbicara dengan kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah saya juga sangat mendukung program-program sekolah berkaitan dengan kolaborasi pembelajaran terkini. Jadi sepertinya saya akan berbicara dengan beliau rekan sejawat. Selanjutnya mungkin saya ada pendekatan dengan orang tua juga ya, itu ya. Soalnya kan nggak mungkin saya mendidik sendirian ya, saya juga pasti insya Allah nanti Sabtu ini kan ada parenting, nanti saya ungkapkan beberapa masalah, mudah-mudahan ada solusi dari mereka juga. Misalnya dari ibunya, mungkin dari orang tuanya ya, dan dari kepala sekolah mungkin ya, ada masukan-masukan gitu ya untuk anak-anak ketika kepala sekolah memberikan pemahaman kepada anak-anak ibu ya. Kemudian dari hasil diskusi ini kira-kira apa yang ibu dapatkan itu? Iya, yang terlupakan itu malah ketika saya menghadapi anak-anak di tahun sebelumnya. Jadi saya
malah fokus dengan ini anak kenapa sih nggak pada mau untuk kolaborasi, ini anak kenapa sih nggak mau ngobrol dengan kawannya, padahal sebelumnya saya juga pernah punya pengalaman ini gitu. Dengan ngobrol dengan Bu Ina saya jadi ingat lagi dulu saya pernah loh, cuman 2-3 tahun ke belakang ya setelah pandemi, karena kan mungkin jarang ngobrol anak, nah ini kayaknya teknik-teknik yang dulu saya pernah praktekkan bisa saya ulang lagi. Ya, itu yang saya teringat itu. Jadi alhamdulillah sekali nih. Jadi sesi kali ini yang Ibu dapatkan apa Bu? Yang pertama bahwa yang namanya peserta didik itu yaitu dia karena dia sudah merasa dengan kelompoknya sudah merasa nyaman, sudah merasa comfort zone, padahal tidak begitu ya. Selebihnya dia kalau mau berkembang dia harus keluar dari zonanya aja. Kalau keluar dari zonanya mudah-mudahan ada lagi nih potensi, kompetensinya, kemudian kemampuan lain-lain yang bisa dikembangkan. Karena mungkin sejauh ini mereka merasa aman dengan udah ada nih yang bagian baca, udah ada nih yang bagian jawab, tapi kalau udah keluar dari zona nyaman mudah-mudahan bisa Harus berusaha juga ya untuk jadi peran yang lain. betul sekali ya. Ternyata setelah ngobrol Ibu dapat solusi sendiri Bu. Iya. Ya. Mudah-mudahan nanti sering-sering ketemu sama Bu Ina. Oh ya. Nanti apa namanya untuk kelihatan ke depannya apakah berhasil atau tidak, mungkin kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat dan berhasil apa yang Ibu bicarakan tadi. Ya. Ya. Terima kasih untuk Ya. waktunya ya. Ya. Assalamualaikum Mbak Enda. Waalaikumsalam Bapak. Sudah beres Pak? Sudah beres. Tapi gimana yang sudah di maksud itu tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Nina, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu Enda, bahwa ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga kepada Bu Enda terkait pasca observasi. Yang pertama nih, Iya. apa yang sudah Ibu lakukan untuk coaching ini terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Yang saya lakukan tadi tentu saja ya saya melakukan coaching dengan alur informatif cerita ya Pak ya, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Pak, sehingga alur tersebut bisa digali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya dan kemudian mencari solusinya. Solusi. Begitu, Pak. Iya. Oke, baik. Jadi bahwa tadi Bu Enda sudah melakukan proses coaching dengan Bu Nina ya, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan Iya. juga proses alur sudah sesuai nih dengan alur ceritanya gitu kan, dan juga Ibu Nur sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nina, sehingga Bu Nina bisa menemukan solusi permasalahan dari apa yang proses coaching ini. Jadi sesuai dengan prinsip yang di coaching itu. Nah, pertanyaan terakhir nih saya kepada Bu Nur sebelum kita tutup, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baru saja mungkin saya latihan ya dengan model kita. Mungkin untuk kedepannya juga saya akan praktik dengan rekan sejawat mungkin ya, kemudian dengan murid juga bisa, dan kepala sekolah agar lebih mahir lagi mungkin Pak ya, lebih mahir lagi untuk mengcoaching gitu ya Pak ya. Itu mungkin Pak. Tidak apa-apa. Jadi dan saya harapkan semoga nanti kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan Pak. Ya, terima kasih banyak. Iya sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu juga hari ini ya Pak ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui lebih banyak. Kemarin Bapak bilang ingin bertemu dengan saya, kita bisa bertemu hari ini. Dan untuk nanti pada saat sesi coaching yang akan Bapak lakukan ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan rubrik penilaian nanti selama sesi coaching antara peran coach dengan coach ya Pak ya. Kemudian selanjutnya nanti pertanyaan berbobot yang akan Bapak ajukan. Yang satu lagi berkaitan dengan bagaimana nanti respon coaching dengan pertanyaan-pertanyaan dan lupa nanti prinsip coachingnya dipakai Pak ya, seperti permintaan, proses kreatif dan lagi mengenai kata-kata. Nah, yang pertama Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, untuk kompetensi di coaching ini saya ingin mencoba untuk bisa kehadiran penuh, terus pertanyaan berbobot dan
mendengarkan adik Iya. seperti itu. Betul Pak, nanti itu Bapak sampaikan. Selanjutnya kalau kompetensi yang positifnya apa ya? Yang paling Bapak spesifik? Untuk kompetensi yang ingin dikuasai atau kehadiran penuh yang ingin di. Nanti semua bisa seperti ini Pak ya. Oke. Selanjutnya indikator yang ingin Bapak capai nanti selama proses coaching. Yang pertama ingin si coach ini bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang dia sedang rasakan alami gitu ya. Oke, saya rasa itu sudah cukup Pak. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, selamat Pak. Terima kasih banyak. Ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabar Bu Karim? Alhamdulillah baik-baik Pak. Cuman saya sedikit ada apa ya istilahnya sesuatu yang ingin saya sharingkan dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak ada waktu. Jadi setelah saya cerita ini, mudah-mudahan nanti di akhir ada solusi yang bisa saya lakukan mungkin itu Pak. Boleh. Silakan. Jadi gimana? Apa yang ingin dibicarakan seperti itu tadi? Jadi Pak, jadi saya itu bukan yang murid, itu di dalam sekolah Pak. Jadi dalam 1 minggu itu ada 2 atau 3 kali yang masuk gitu ya. Ini kita sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan gitu ya. Pas sekolah tuh anaknya saya tanya gitu, kenapa kamu nggak sekolah sih gitu. Anaknya cuma geleng-geleng kepala aja sih Pak gitu. Jadi nggak ada jawaban. Ketika saya tanya lagi nggak mau ngomong gitu Pak. Mungkin sudah ada pendekatan yang dilakukan oleh Bu Nur untuk anaknya mungkin gimana diajak bicara atau apa gitu. Ya gitu Pak, setiap ditanya itu geleng-geleng kepala aja gitu. Mungkin ada sesuatu yang dia pendam gitu Pak. Jadi nggak mau ngomong gitu. Mungkin Bu Nur pernah atau sudah menemui orang tuanya gitu? Kalau orang tuanya saya hubungi susah Pak. Kebetulan dia tinggal sama neneknya. Saya panggil ke sekolah untuk ngobrol-ngobrol. Kebetulan hari itu dia menjemput cucunya gitu ya. Kita saya ajak ngobrol. Ternyata anak tersebut ditinggal oleh mamahnya sebelum liburan itu. Kemudian akhir-akhir ini ternyata papahnya nikah lagi gitu. Kemudian setelah nikah tuh dia tinggalnya di luar kota Pak gitu. Jadi tidak tinggal di sini gitu. Jadi dia tinggal sama neneknya. Sama nenek. Iya Pak. Sudah mencoba untuk berbicara dengan dia. Kebetulan kemarin sudah saya coba hubungi karena sudah ngobrol dengan neneknya ya. Saya minta nomor telepon yang bisa dihubungi, ternyata nyambung tuh. Kemudian akhirnya saya berbicara, cuman karena mungkin kalau di telepon itu terbatas, mungkin lain kali ketika ada di Bandung, saya akan ngobrol-ngobrol dengan ayahnya sih. Nah, setelah ngobrol dengan ayahnya, terus apa Bu Nur sudah memanggil anak tersebut untuk berbicara kembali? Ya, anak tersebut tahu kan kalau ternyata saya manggil neneknya gitu, mungkin dia feeling gitu ya, pasti ngobrol segala gitu ya. Akhirnya setelah anak tersebut dikasih pendekatan gitu dengan cari suasana yang enak gitu ya, kemudian dengan suasana yang santai, rileks gitu ya, akhirnya anak tersebut terbuka. Ya saya ajak dulu mindfulness saya gitu, dan tarik nafas gitu, terus kita merenung bersama-sama gitu ya, bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga anak tersebut malas untuk sekolah. Ternyata akhirnya anak tersebut terbuka Pak. Jadi ternyata dia itu punya perasaan sedih karena mungkin ditinggal oleh orang tua, oleh mamahnya ya 3 atau 4 bulan yang lalu. Masih dalam keadaan sedih, ternyata ayahnya sudah nikah lagi gitu. Jadi udah nikah, pergi keluar kota, terus dititip di neneknya gitu. Jadi double nih. Pertanyaan dia sedih, kesal juga gitu ke ayahnya. Jadi dia berpikiran gini, untuk apa saya sekolah? Toh nggak ada yang merhatiin, mungkin gitu Pak. Mungkin perasaannya gitu sih Pak. Kemarin saya tanya tuh.
sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh gubernur itu dengan menggunakan teknis stop gitu kan, itu sudah mencoba untuk meringankan. Setelah melakukan apa yang tadi gubernur lakukan, kira-kira apa yang Ibu Nur akan lakukan lagi nih setelah melakukan? Ke anak tersebut ya. Iya. Setelah didengar ceritanya, mungkin ternyata dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, Pak. Jadi kebutuhan dasar akan kasih sayang ya, terus merasa kurang perhatian. Mungkin untuk sekarang gitu, bukannya saya membeda-bedakan anak-anak di kelas ya, tapi kan kita melayani anak itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Mungkin untuk anak ini kebutuhannya yaitu pemenuhan akan kasih sayang dan perhatian. Jadi mungkin untuk saat ini ketika saya di lingkungan sekolah, saya akan lebih memperhatikan dia gitu. Mungkin selama ini yang hilang yang ada di mamahnya terutama ya untuk sementara saya saya tambal gitu ya istilahnya, sambil menguatkan anak tersebut gitu. Kemudian kita mengingatkan bahwa takdir itu kan ada yang ngatur gitu kan. Kemudian kita juga harus ngingetin dia bahwa belajar itu kan mungkin untuk kepentingan dia masa depan gitu kan ya. Kemudian nanti kan nyangkutnya juga kan ke nah di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kan juga itu kedisiplinan juga kan dia sudah istilahnya melanggar istilahnya gitu. Kemudian dari nilai juga kan pasti ada yang bolong-bolong gitu kan ya. Jadi ngingetin ke situ sih Pak, untuk menyadarkan bahwa apa yang sudah terjadi mungkin itu jadi pembelajaran buat anak tersebut bahwa kita harus lebih kuat gitu kan ya, lebih mandiri dengan apapun keadaannya gitu. Tapi dia harus kuat lah gitu, mungkin itu. Kemudian nanti mungkin ke depannya saya akan ngobrol dengan neneknya juga gitu. Ternyata anak tersebut curhat ke gurunya tuh seperti itu gitu. Nah ketika nanti kalau misalnya si ayahnya datang ke Bandung gitu, saya juga akan cerita sih. Mungkin dia nggak cerita ke ayahnya, nanti saya juga akan ajak ngobrol gitu. Bagaimana solusinya supaya tidak merasa dibuang gitu mungkin nanti. Iya, kalau yang saya dengarkan sebetulnya gubernur itu sudah menemukan solusi dari apa yang dirasakan oleh anak tersebut gitu kan. Terus dengan rencana dan komitmen yang memang sudah dilakukan oleh gubernur itu sebetulnya sudah sangat luar biasa sekali untuk ibaratnya bisa berdiskusi aktif dengan anaknya, merasakan juga perasaan anak tersebut bagi rata dengan yang lainnya, dan yang saya harapkan semoga di waktu yang lain memiliki perubahan emosi yang ibaratnya bisa meningkat kembali dari dia tidak terpuruk dengan kesedihannya gitu kan, ibaratnya. Dan juga yang usaha pokoknya terus usaha yang seperti itu gitu. Iya, seperti itu mungkin. Ya, kalau udah curhat kita ternyata enak ya Pak ya, kemarin masih gitu ternyata kalau udah ngobrol mah solusinya juga udah dapat gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya sih ya Pak ya. Semangat terus benar. Iya, terima kasih. Ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan dan dibicarakan oleh gubernur. Oke, nanti saya obrolin perkembangannya seperti apa ya Pak. Terima kasih ya Pak ya waktunya. Ya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang sudah jadi acuan gitu ya. Dan nanti saya ngobrol lagi sama Bapak bagaimana perkembangannya. Terima kasih ya Pak waktunya. Bagaimana proses coachingnya? Alhamdulillah proses coaching tadi saya coba untuk melakukan dengan semaksimal mungkin menggunakan alur tirta. Bagus Pak, jadi juga saya menyimak ya Pak ya, alur tirtanya sudah terlaksana dengan baik ya, mulai dari kemudian tujuan ya Pak ya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, yang terakhir tanggung jawabnya juga muncul sekali ya Pak ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pun diajukan sehingga coach menemukan jawaban dan solusinya yang di masalah yang dihadapi ya Pak ya. Kedepannya Pak, bagaimana nih kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan jika nanti penuh proses coaching lagi? Yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih meningkatkan lagi proses coaching ini dengan menggunakan alur proses tirta ini biar lebih coaching kemudian hari bisa lebih baik lagi daripada yang sekarang. Terima kasih Pak untuk sesi kali ini, mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi saya ataupun Bapak. Siap. Terima kasih Sampai banyak. jumpa lagi Pak. Siap, sampai jumpa lagi.
kasih. Baik. Oke, nampak Fani sudah sekali hari ini ya. Oke, kita akan mulai sesi coaching. Mudah-mudahan dari ini ada sesuatu yang bisa kita diskusikan. Mungkin Fani ada mau sharing sama saya? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya untuk saya bisa sedikit mengutarakan apa yang saya sampaikan hari ini ya Bu ya. Ya, bahwa hari ini saya kurang bersemangat gitu karena banyak sekali pekerjaan yang luar biasa gitu. Jadi ini tuh sangat luar biasa menumpuk gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ada saya terlihat Bapak banyak. Iya. Mungkin apa sih Pak yang membuat Bapak menjadi tidak bersemangat? Ya, yang pertama kalau misalkan ingin sedikit cerita gitu ya Bu ya, bahwa hari ini tuh pekerjaan saya tuh deadline tugas itu kayaknya sangat mengejar sekali gitu. Dalam artian dalam proses kerja dengan tugas itu tidak bisa termanage dengan baik gitu akhir-akhir ini, karena mungkin yang pertama itu yang menjadi penyebab semangat saya itu sangat turun sekali ya. Dalam artian bahwa dengan semangat yang turun ini kerugian yang saya nampak itu yang pertama deadline tugas yang tidak bisa terselesaikan seperti itu. Yang saya rasakan itu. Dengan nanti ke depannya akan ada beberapa hal yang Bapak lakukan mengurangi atau misalkan supaya rasa semangat ini nggak tambah ini. Ya, untuk kemarin sih saya sempat mencoba ya untuk melakukan ini dan mencoba untuk beraktivitas sesuai dengan hobi yang saya yang saya sukai gitu dalam seperti nonton atau ibaratnya melakukan me time gitu. Tapi ya seperti itulah Bu, dalam artian kadang-kadang progres semangatnya itu agak kurang gitu, itu masih kurang. Jadi selama Bapak melakukan mencoba menambah semangat ini hasilnya jadi kurang efektif ya? Iya. Dampaknya buat Bapak? Yang pertama pekerjaan kadang-kadang tidak terselesaikan, apalagi ketika kondisi saat ini ada beberapa rekan kerja yang harus mencoba untuk dalam artian minta tolong gitu untuk menyelesaikan beberapa pekerjaannya, yang dimana kadang-kadang mengalami beberapa ibaratnya kesulitan dalam untuk berkata tidak ketika ya sudah tahu saya sibuk gitu terus dimintai tolong, tapi saya sendiri juga nggak bisa nih gitu ngomong maaf ya saya lagi sibuk atau gimana, rasanya jaim gitu. Nah kondisi seperti itu yang ibaratnya udahlah menurut saya itu hancur gitu. Orangnya nggak enakan Iya gitu. Selanjutnya Pak, ada nggak sih Pak harapan Bapak atau misalkan aksi Bapak ke depan gitu, untuk mengurangi beban Bapak yang selama ini dipikul? Yang pertama mungkin dari segi pekerjaan kemudian waktu tidur saya lumayan mengganggu Bu ya, jangan saya kita duduk sibuk ini tidur sampai tengah malam hampir harus bangun lagi kerja dalam artian siklus itu yang ibaratnya sudah semangat itu tenaga ya gitu kan, tidak ada kebahagiaan gitu ya dalam diri itu, dan itu kan efeknya juga menjalani hari hari itu tuh gitu luar biasa sangat udah gak enak gitu pokoknya, apalagi kerja waktu itu, tapi seiring berjalannya waktu mencoba untuk belajar untuk bisa mengatakan bahwa ketika saya sibuk, mohon maaf saya lagi sibuk, ada satu kerjaan yang harus saya selesaikan, mungkin nanti saya bisa bantu ketika pekerjaan saya sudah beres, itu masih ada perasaan Yang tidak yang biasanya suka sat gitu ya, dalam arti walaupun orang lain terbantu tapi saya sendiri
sekarang belum tahu tugas-tugas yang kemarin, tapi mencoba untuk apa ya, untuk bisa mengatakan bahwa ya memprioritaskan dulu pekerjaan saya gitu kan. Setelah saya beres pekerjaan orang lain dan melakukan kita, apalagi kemarin sudah sedikit belajar tentang teknik stop ya, koordinasi itu kan. Mencoba untuk ketika mengerjakan fokus sambil mendengarkan musik-musik ya musik-musik alam, relaksasi gitu kan, yang bisa membuat fokus untuk sedikit bekerja seperti itu. Terus kalau misalkan memang ya mulai sedikit menjenuhkan, mulai berat aktivitas di lain gitu, terus atau mungkin apa ya, sekedar memberikan waktu 5 menit lah gitu untuk keluar dari ruang teknik ruangan seperti itu. Berarti selama ini Pak Andi juga sebenarnya sudah menemukan ya solusi untuk penyembuhan diri sendiri dulu lah, daripada untuk orang lain mungkin kita nggak bisa kontrol orang lain ya, minimal untuk diri sendiri. Berarti sejauh ini me time ataupun misalkan mindfulness dengan teknik stop dalam satu hari berapa kali nih biasanya nih untuk yang standing stop dalam satu hari bisa berapa kali nih untuk menyeimbangkan sosial masalah apa gitu? Kemarin ibaratnya emang nggak bisa apa ya, tidak dihitung juga gitu ya, dalam artian ketika kita sudah merasa lelah, merasa aneh, kita coba dulu teknik itu. Kalau misalkan mungkin ibaratnya kalau misalkan kurang dari 5 kali mungkin gitu ya, kurang lebihnya kalau misalkan sekali. Ya saya harap sih dengan solusi yang Bapak kemukakan tadi me time, mudah-mudahan bisa membantu keterangan jiwa Pak biar semangatnya datang lagi ya. Kemudian teknik stop juga ya, itu banyak sekali orang mencoba dan itu bisa mengembalikan semangat lagi, minimal kondisi mental kita jadi stabil ya Pak ya. Kemudian apa yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan bagaimana komitmen Bapak nih untuk kedepannya bisa menstabilkan semangat Bapak selain lewat me time dan mindfulness yang stop. Oke. Mungkin komitmen saya belajar untuk memanage dengan baik apa yang harus saya lakukan. Kemudian juga harus ya memang kita harus punya schedule apa yang harus kita lakukan pertama kali, dan ketika kondisi kita memang tidak memungkinkan untuk membantu orang lain, diharapkan saya bisa belajar untuk mengatakan bukan tidak, tapi ibaratnya bisa membantu secara halus gitu pada rekan-rekan kami, ibaratnya kan juga apa ya, partner kita dalam bekerja. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga hubungan dengan mereka juga ibaratnya itu tetap bisa membuat kita nyaman. Pak, untuk siapa sih yang bisa Bapak ajak untuk kerja sama tetap ada komitmen dari Bapak? Oke, mungkin rekan-rekan yang satu level dengan saya yang ibaratnya bisa saling support satu sama lain, dan juga saya butuh juga dukungan dari pimpinan di sekolahan untuk bisa menjaga kondisi dan stabilitas bekerja. Dari awal sampai akhir pembicaraan selama sesi coaching ini ya, jadi ibaratnya yang pertama saya sendiri memang harus mencoba membuat apa ya, kestabilan dalam diri kita yang pertama, terus yang kedua juga harus bisa untuk kita bisa masuk melakukan pemasaran apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Juga yang ketiganya kita juga harus memikirkan diri, dan juga tapi juga harus menjaga kestabilan dalam hubungan kerja, mungkin seperti itu. ya Pak, sisi lain saya juga tidak bisa untuk mengatur Bapak ya menjaga ritme kerja gitu ya Pak ya, karena kan tuntutan setiap orang pasti beda-beda, tanggung jawab orang pasti beda-beda. Cuma saya harap dengan sesi coaching ini Bapak menemukan beberapa alternatif solusi untuk menangani apa yang Bapak hadapi sekarang. Itu saja Pak, mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa berkabar lagi dengan Bapak, mungkin kita juga sama-sama mendapatkan pembelajaran ya dengan berbagai situasi. Iya, sebelumnya juga terima kasih banyak Bu ya, sudah bisa saling berbagi sharing di sini. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa lagi Pak. Sampai jumpa.